Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dania Najmi dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan juga kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Mulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat sampai kajian teman-teman di kantor. Di video kali ini cariustad.id berkolaborasi dengan kelas penyiar Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan juga broadcasting untuk siapapun yang mau meningkatkan rasa percaya diri, skill komunikasi, ataupun berkarya dengan suara. Jangan lupa ya teman-teman, untuk tahu informasi lebih lanjut follow di Instagram @kelaspenyiar_id atau bisa klik juga di www.kelaspenyiar.com. Nah teman-teman, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak teman-teman untuk selalu kritis belajar berbagai macam topik dari berbagai sumber. Makanya teman-teman, di ruang tengah ini setiap topik gak hanya akan dibahas dari perspektif agamanya saja oleh ustadz ataupun ustazah, tapi juga oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Di video kali ini topiknya adalah salah satu topik yang juga banyak ditanya melalui fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id. Nah, apakah topiknya? Topiknya itu adalah mengenai perempuan yang berani bersuara. Jangan pernah takut untuk dijudge. Di video kali ini kembali lagi bersama Ustazah Qurrota Ayuni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Masih semangat puasanya? Semangat. Nggak ada capek-capeknya ya kalau menebar kebaikan ya. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan teman-teman, aku juga ditemani oleh Mbak Dewi Ananda yang merupakan seorang brand child producer dan juga produser dari Women by Narasi. Dan teman-teman, Narasi adalah ruang bagi generasi muda untuk bertukar ide dan beradu gagasan melalui sejumlah komunitas media yang membentuk wajah dan kepribadian negeri. Untuk teman-teman yang mau ikut berpartisipasi menjadi bagian dari Narasi, silakan kunjungi website www.narasi.tv. Mari kita sambut sekarang. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Halo Mbak. Halo, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah. Kita mulai pembahasan hari ini soal perempuan bersuara itu jangan takut dijudge. Aku mau tanya pertama nih sama Ustazah. Kalau dalam Islam nih Ustazah, sebenarnya boleh gak sih perempuan itu berpendapat atau bersuara? Soalnya kan ada yang bilang, oh suara perempuan itu aurat, berarti perempuan juga berarti gak boleh bersuara, gak boleh berpendapat secara literal gitu. Karena ada asumsi seperti itu. Nah kalau dari pandangan Islam menurut Ustazah seperti apa? Boleh dong, kalau berpendapat itu kan artinya dia mengemukakan argumentasi atau pendapatnya dia. Nah berpendapat itu kalau di dalam Islam itu termasuk asas dalam musyawarah. Kan banyak banget tuh ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang musyawarah. Contohnya wasyawirhum fil amri misalnya, dan musyawarahlah kalian di dalam satu perkara. Nah, asas ini sebenarnya tidak terbatas hanya kepada laki-laki ataupun perempuan. Sehingga baik perempuan ataupun laki-laki itu boleh berpendapat di dalam Islam. Dan itu menunjukkan adanya salah satu keinginan untuk dia mengemukakan pendapatnya dan menjadi bagian dari ulil absor, orang-orang yang berpikir. Dan di dalam Al-Quran itu disebutkan kan banyak sekali bahwa memang kita diminta untuk berpikir, dan orang yang mengemukakan pendapat itu bagian dari orang-orang yang berpikir tersebut. Jadi boleh. Nah kalau ngomongin apakah suara itu aurat, itu beda lagi nanti pembahasannya. Dalam hal ini kan pendapat artinya dalam hal apapun. Bisa dengan suara, bisa dengan tulisan, bisa dengan aksi, dengan perbuatan gitu. Jadi mungkin kita batasi bahwa berpendapat dalam artian mengemukakan argumentasi itu boleh di dalam Islam gitu. Oke, kalau Mbak Dewi nih, menurut Mbak Dewi kenapa sih perempuan itu harus bersuara gitu, harus mengemukakan pendapatnya gitu? Kenapa hal ini menjadi penting? Sangat amat penting, tapi aku mau menjawab itu dengan coba kita membayangkan semuanya kita dari kecil dengar omongan cewek itu jangan pintar-pintar, ujung-ujungnya kamu akan ikut suami, atau jangan sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kamu ngurus rumah gitu. Walaupun ada banyak perempuan yang memilih untuk jadi ibu rumah tangga gak apa-apa, cuma bayangkan jika suara-suara itu yang kita dengar terus-menerus berulang hingga akhirnya kalau ada alternatif kita punya mimpi yang lebih dari itu dianggap suatu dosa, suatu hal yang tabu. Bayangkan jika itu suara-suara itu yang terus kita dengar, maka sangat amat penting buat perempuan yang
berdaya untuk berani bersuara, untuk memberikan berbagai macam alternatif pilihan buat perempuan, berbagai macam bentuk banyak sekali pilihan peran untuk perempuan, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang sebenarnya bisa dijalankan oleh perempuan. Makanya sangat penting untuk perempuan yang berdaya untuk bersuara biar masyarakat pada umumnya juga tahu, karena kita cenderung percaya kepada suara-suara yang sering kita dengarkan. Jadi perlu banget suara-suara alternatif itu. Oke, nah kalau untuk Ustazah Ayun, ada nggak sih contoh-contoh kasus atau cerita tentang perempuan yang bersuara di dalam Al-Quran atau dalam sirah Nabi? Oke, banyak. Cuman mungkin saya akan batasi beberapa. Yang pertama, salah satu istri Nabi Muhammad yang bernama Ummu Salamah itu terkenal dengan kecerdasannya. Beliau tuh kritis di samping Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah pada saat itu usianya masih sangat belia. Sayyidah Ummu Salamah itu pernah ikut Nabi Muhammad dan ada beberapa ayat Al-Quran itu yang turun karena pendapat beliau, merespon pendapat Ummu Salamah. Salah satunya dalam perjanjian Hudaibiyah. Jadi ceritanya ketika kaum muslimin itu di Madinah dan mau melakukan umroh, mereka nggak boleh masuk sama orang-orang musyrik itu, sehingga mereka tertahan di luar kota Mekah dan kemudian terjadilah perjanjian Hudaibiyah yang sebenarnya itu sangat-sangat merugikan umat muslim. Mereka diboikot selama 10 tahun, nggak boleh ketemu keluarganya, mereka nggak boleh bertukar perdagangan dengan kaum Makkah, padahal kan banyak sekali saudara-saudara yang ada di situ. Nah, mendapatkan perjanjian itu, para sahabat termasuk Nabi Muhammad itu sangat-sangat sangat-sangat kecewa. Kok kayak gini keputusannya gitu. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad masuk ke dalam tenda dan cerita kepada Ummu Salamah, perjanjiannya seperti ini dan gak ada yang nerima termasuk aku. Kelihatan banget kecewanya. Terus kemudian gimana ini, gak ada yang mau dengerin aku. Seharusnya kita sudah bertahalul, sudah menyudahi umroh ini. Jadi kita harus mencukur rambut dan kita harus berkurban gitu. Tapi nggak ada yang mau dengerin aku. Akhirnya Ummu Salamah ngasih pendapat tuh sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya udah. Sekarang Nabi panjenengan gitu ya. Nabi Muhammad itu nggak usah banyak ngomong. Coba Nabi Muhammad itu langsung cukur rambut, terus kemudian menyembelih. Pasti yang lainnya pasti akan ikut para sahabat. Nah, mendengar kata Ummu Salamah, Nabi Muhammad langsung ikutin pendapatnya Ummu Salamah. Dan seketika itu juga para sahabat karena melihat Nabi Muhammad sudah bertahallul, akhirnya mengikuti dan kemudian para sahabat juga mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di dalam surat Al-Mujadalah itu turunnya ayat Al-Mujadalah itu karena ada salah satu sahabat Nabi, seorang perempuan namanya Khawlah. Khawlah itu pada saat itu sedang sholat sama suaminya. Nah, karena si suaminya mungkin melihat lekuk tubuh Khawlah ketika sholat, tiba-tiba dia ingin mendatangi si Khawlah. Nah, si Khawlah mengabaikan itu. Jangan, aku lagi ibadah gitu. Lagi ibadah, jangan minta nanti dulu gitu. Nah, karena ditolak sama Khawlah, suaminya itu langsung mukul dan sampai pipinya itu sakit gitu. Si Khawlah ngadu sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku ditalak. Setelah tadi si suaminya Khawlah itu ngomong, aku nalak kamu gitu. Si Khawlah ngadu sama Nabi Muhammad, aku ditalak sama suamiku. Padahal kan seharusnya nggak kayak gitu, karena aku lagi ibadah ya Rasul gitu. Nabi Muhammad bilang, ya udah berarti kamu tertalak karena suamimu sudah menalakmu. Nah, besok paginya malaikat Jibril datang membawa wahyu bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada Khawlah itu direvisi. Jadi kata Allah, si Khawlah tidak lagi ditalak. Karena sebenarnya konteksnya itu yang salah adalah si suaminya. Turunlah ayat qad sami'allahu qaulal ladzi tujadiluka wa tashtaki ilaika, di situ. Nah, Khawlah, jadi kalau ngomong perempuan enggak boleh berpendapat. Al-Qur'an sudah menyatakan. Ummu Salamah, bahkan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang Ummu Salamah dan merespon atas pendapat-pendapat Ummu Salamah. Panjang ya? Nggak apa-apa, tapi kita jadi tahu nih karena dijelasin sama Ustazah Ayun. Oke, nah aku mau nanya ke Mbak Dewi gitu. Mungkin kalau di masa Nabi ya gitu, itu aja perempuan bersuara mendapatkan judgment ya. Tapi enaknya kalau di masa Nabi mendapatkan judgment bisa ngadu sama Nabi Muhammad. Kalau kita di masa kini mendapatkan judgment
nggak bisa nih kita ngadu sama Nabi Muhammad. Nah, kalau menurut Mbak Dewi kira-kira gimana sih cara kita sebagai perempuan itu bisa menanggapi judgement-judgement tersebut tanpa kita jadi harus takut untuk bersuara? Thank you. Pertama mungkin akan terus berulang ya bahwa judgement dan stigma itu akan terus ada. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana pikiran dan respon kita terhadap hal itu. Mungkin aku mau cerita, aku setiap hari gitu setiap hari tuh aku membuat dan berinteraksi sama perempuan-perempuan gitu ya lewat sosial media dan kedengeran tuh apa isu-nya mereka dan ternyata banyak yang sebenarnya belum berani buat bersuara karena akarnya itu tidak percaya diri gitu. Dan menariknya kalau aku nanya sama berbagai narasumber dari ibu rumah tangga, chief editor, jurnalis terkenal sampai astronot perempuan pertama Indonesia, nomor satu isu-nya tuh adalah tidak percaya diri gitu. Karena emang dari kecil kita banyak harus kan. Nah, itulah sekarang jadi kita mau ngajakin kita harus berani. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Terus yang kedua memang tanggung jawab kita juga semua ya untuk kita nggak bisa sendiri karena sistemnya masih patriarki gitu kalau boleh disebut. Kita perlu cari ruang aman bersama sih, ngajak teman kanan dan kiri, seenggaknya PR kecil kita itu untuk jadi ruang aman untuk setidaknya sahabat, kakak, adik atau lingkungan terkecil di rumah. Dari aku itu sih Kak. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Dewi. Nah, pertanyaan lagi nih untuk Ustazah Ayun. Dalam Islam tuh sebenarnya ada gak sih batasan-batasan bagi perempuan itu untuk bisa bersuara? Misalnya cuma boleh sampai sejauh ABCDEFG atau cuma boleh menyampaikannya pada siapa-siapa aja gitu. Gimana? Sebenarnya tidak. Kalau untuk batasan lebih banyaknya adalah soal etika atau soal sejauh mana atau sikap bagaimana yang baik ketika seseorang itu berpendapat, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada perbedaan antara kalau laki-laki tuh boleh ngomong sekenceng-kencengnya, perempuan gak boleh ngomong sekenceng-kencengnya, perempuan cuma boleh ngomong soal rumah tangga misalnya atau soal perdapuran, tapi kalau laki-laki boleh ngomong soal pendidikan, soal karir, tidak. Itu tidak ada batasan sebenarnya. Cuman yang menjadi batasan yang pertama, kalau kita ngomong berpendapat maka sampaikanlah dengan baik gitu, dengan tidak menyakiti yang diajak ngomong atau ketika berpendapat gitu. Terus yang kedua, tahu batas, artinya sesuai kemampuan. Jangan sampai kalaupun misalnya dia dokter tapi dia kemudian berargumen soal politik sementara dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu gitu. Itu penting sekali karena banyak kan, apalagi di era sosmed sekarang mungkin orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang itu ikut campur di dalam perdebatan yang panjang. Nah, mungkin etika itu sih yang sebenarnya melingkupi batasan-batasan di dalam memberikan pendapat baik laki-laki ataupun perempuan. Baik, jadi memang nggak ada ya Ustazah ya yang hanya untuk perempuan aja karena semuanya sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat ya. Betul. Oke, baiklah. Pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Dewi, tapi nanti boleh ya Ustazah tambahin juga loh. Boleh. Kalau menurut Mbak Dewi nih, ada pesan-pesan gak nih untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin masih takut untuk bersuara supaya bisa lebih berani mengutarakan pendapatnya dan menyuarakan apa yang ada di pikiran mereka? Silakan Mbak Dewi. Ya, thank you Mbak. Makasih udah membahas ini. Yang jelas pesanku untuk teman-teman perempuan dimanapun, ini juga memantul ke aku ya pesannya. Yuk berani yuk gitu, dan yuk jadi ruang aman untuk bersama, walaupun itu kecil ya spektrumnya untuk sahabat kita, untuk kakak dan adik kita, dan ingat bahwa kita berharga, suara kita itu penting buat didengar, nggak ada satupun gitu ya alasan buat kita sebagai perempuan berhak menerima ketidaknyamanan atau menjadi korban kekerasan, korban pelecehan, korban apapun, kita nggak berhak. Maka kita harus berani untuk memperjuangkan hak kita juga gitu. Jadi ya itu sih penting banget buat berani. Baiklah, dari Ustazah Ayun ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana? Ada dong. Yuk bisa yuk. Bisa. Untuk perempuan-perempuan di sana, contohlah Sayyidah Ummu Salamah dan juga Sayyidah Khawlah. Jadi ketika kita memang ingin berpendapatlah tentu sesuai dengan porsinya dan dengan etika yang dibenarkan oleh agama itu.
Baiklah, terima kasih banyak Ustazah Ayun dan juga Mbak Dewi atas waktunya ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah memberikan inspirasi bagi perempuan-perempuan di luar sana untuk selalu bersuara dan mengutarakan pendapatnya ya. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk saksikan episode Ruang Tengah lainnya karena ada banyak sekali topik-topik menarik yang akan kita bahas di video Ruang Tengah. Saya Dania Najmi pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.